Hi everyone, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Guys, pada video kali ini, aku akan membahas tindak pidana kejahatan yang terjadi di Kanada. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pokok cerita video ini. Richard Jones, 68 tahun dan istrinya, Diana Mah Jones, 65 tahun, adalah pasangan suami istri yang tinggal di dekat West 64th Avenue dan Hudson Street, kota Vancouver, Kanada. Richard telah pensiun dan tidak bekerja. Dia menderita sakit pada kakinya sehingga harus menggunakan alat bantu untuk berjalan. Sedangkan istrinya Diana adalah seorang yang berprofesi sebagai terapis okupasi dan bekerja di GF Strong Rehabilitation Center yang terletak di pusat kota Vancouver. Terapi okupasi adalah terapi yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari akibat cedera, sakit, dan masalah perkembangan mental lainnya. Oleh karenanya, seorang okupasi terapis biasanya merancang alat bantu, memodifikasi alat, atau lingkungan untuk memudahkan pasien mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Diana sangat mencintai pekerjaannya. Dia dikenal suka membantu orang lain dan telah berkontribusi banyak untuk lingkungan masyarakat, sehingga dia pernah dianugerahi terapis okupasi terbaik pada tahun 2015 silam. Di waktu luangnya, Diana mengisi waktu dengan menari tap dancing. Dia bahkan sudah menjadi anggota grup tari yang bernama Rasmatap selama hampir 25 tahun. Kedua pasangan ini benar-benar sangat dicintai dan dihormati anggota masyarakat. Singkat cerita, pada tanggal 26 September 2017, Diana tidak terlihat di tempat kerja. Dia juga tidak memberikan kabar sama sekali tentang ketidakhadirannya sehingga membuat khawatir rekan-rekan kerjanya. Mereka telah mencoba menghubungi ponsel Diana tetapi tidak berhasil. Sampai akhirnya, Anthony Purcell, salah satu rekan Diana, memutuskan untuk berkunjung ke rumahnya dan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi dengan Diana. Saat tiba di sana, Anthony mencoba mengetuk pintu depan, namun tidak ada jawaban sama sekali. Dia kemudian memutuskan untuk berjalan ke arah belakang rumah, dan sesampainya di sana, Anthony sangat terkejut karena melihat jejak sepatu berdarah di salah satu anak tangga. Anthony kemudian berusaha membuka pintu belakang sambil berteriak memanggil nama Diana. Saat itu, Anthony melihat ruang dapur yang berantakan dan banyak bekas darah di lantai. Anthony sadar telah terjadi tindak kejahatan di rumah rekan kerjanya dan kemudian dia melakukan panggilan 911 agar petugas kepolisian segera datang ke lokasi. Beberapa saat kemudian, pihak kepolisian kota Vancouver segera tiba di lokasi. Mereka terkejut dengan tingkat kekerasan yang terjadi di sana. Salah satu detektif yang tiba pertama di lokasi kejadian menggambarkan bahwa rumah korban layaknya lokasi film horor dengan darah yang ditemukan hampir di seluruh penjuru rumah. Pihak kepolisian akhirnya menemukan tubuh Richard dan Diana di kamar mandi dalam posisi bertumpuk di bawah pancuran air yang masih mengalir. Polisi kemudian berusaha menelusuri aktivitas pasangan itu pada hari sebelum kejadian, dan mereka mengetahui bahwa Diana memiliki jadwal latihan menari. Diana terlihat pulang dari tempat latihan menari sebelum jam 7 malam. Dia kemudian terlihat rekaman CCTV di Costco sedang berbelanja bahan makanan. Sedangkan Richard terlihat di CCTV sedang berada di sebuah toko minuman keras sekitar jam yang sama. Setelah selesai berbelanja, Diana dan Richard tiba di rumah sekitar pukul 8 malam. Ini memberikan polisi gambaran kasar tentang waktu serangan itu terjadi. Polisi percaya bahwa tidak lama setelah tiba di rumah, seorang telah mengawasi mereka dengan bersembunyi di balik pohon, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Beberapa saat setelah membuka pintu dan memasuki rumah, Diana disergap oleh pelaku dari arah belakang. Pelaku tersebut menyerang Diana dengan senjata yang dipegangnya dan memutuskan pembuluh darah arteri di lehernya. Diana diyakini meninggal karena kehabisan darah. Setelah mendengar keributan yang terjadi,
Richard berusaha menghampiri ruang dapur dan dia langsung mendapat serangan ketika memasuki ruangan dapur. Menurut hasil otopsi polisi, Richard menderita lebih dari 100 kali tikaman di sekujur tubuhnya. Setelah melakukan aksi tersebut dan memindahkan kedua jasad korban ke kamar mandi, si pelaku kemudian memakan buah-buahan dan meminum susu dari lemari es Diana. Orang tersebut kemudian mencuri sejumlah uang dari dompet korban dan melarikan diri dengan mobil Kia putih milik Diana. Polisi langsung mengesampingkan motif perampokan karena masih banyak barang berharga yang tidak diambil dan tidak hilang dari dalam rumah. Perhiasan Diana juga ditemukan masih berada utuh di tubuhnya. Setelah menyisir seluruh rumah, pihak kepolisian menemukan barang bukti kejahatan, yaitu sebilah pisau, kapak, dan sebuah topi baseball di lantai. Pihak forensik kepolisian menemukan jejak DNA yang bukan milik Richard atau Diana di sekitar rumah yang identik dengan DNA yang ditemukan di bawah kuku Diana. Setelah melakukan pemeriksaan, polisi tidak dapat menemukan profil pelaku dalam database DNA yang mereka miliki. Pihak kepolisian kemudian mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, mereka juga berhasil melacak barcode yang masih menempel di kapak yang ditemukan dan mengetahui bahwa barang tersebut telah dibeli di sebuah pasar swalayan yang terletak di daerah Southwest Marine Drive. Kepolisian kemudian mendatangi toko swalayan itu dan meminta rekaman CCTV. Mereka akhirnya menemukan sekilas pria yang dicurigai bertanggung jawab atas kejahatan ini. Pada tanggal 13 September 2017, kurang dari 2 minggu sebelum kejadian, seorang pria muda berwajah Asia terlihat memasuki toko, di mana dia terlihat berjalan-jalan di dalam toko, dan pada saat keluar, dia membeli sebuah pisau, kapak, sarung tangan berkebun, dan sebuah topi bisbol. 2 hari setelah kejadian, mobil Diana akhirnya ditemukan terparkir kurang dari setengah kilometer atau hanya 7 blok dari tempat kejadian perkara. Setelah melihat rekaman CCTV daerah sekitar sana, pihak kepolisian melihat pria Asia yang terlihat sebelumnya sedang berjalan kaki tidak jauh dari lokasi mobil Kia Diana ditemukan hanya beberapa jam setelah kejadian tragis di rumah keluarga Jones terjadi. Polisi yakin pria Asia tersebut tinggal tidak jauh dari lokasi rumah keluarga Jones. Satu-satunya masalah mereka adalah mereka tidak mengetahui siapa pria itu. Pria itu sama sekali tidak cocok dengan profil yang mereka bayangkan. Pihak kepolisian kemudian langsung melakukan perburuan dan menugaskan ratusan petugas untuk mencari tahu identitas orang ini. 1 bulan kemudian, ketika mereka hampir saja menyerah, pria Asia ini terlihat sedang menarik uang di sebuah bank lokal. Polisi segera mencari tahu siapa orang itu. Mereka akhirnya berhasil mengidentifikasi tersangka mereka sebagai Rocky Rambo Wei Nam Kam. Setelah memeriksa catatan kriminal Rocky, polisi tidak menemukan riwayat penyakit mental dan dia hanya pernah sekali berurusan dengan polisi ketika mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa tahun silam. Ini membuat para penyidik bingung. Rocky Rambo bukan tipe profil yang mereka harapkan sebagai pelaku tindak kejahatan terhadap keluarga Jones. Langkah berikutnya, pihak kepolisian perlu mendapatkan sampel DNA milik Rocky untuk dibandingkan dengan DNA yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Selanjutnya, pihak kepolisian berpikir keras bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan sampel DNA Rocky. Selama 2 minggu, pihak kepolisian menurunkan tim melakukan pengintaian 24 jam penuh di lokasi tempat tinggal Rocky. Rocky hanya kedapatan keluar dari apartemennya sebanyak 3 kali. Saat Rocky keluar dari tempat tinggalnya dan pergi berbelanja ke sebuah toko swalayan, para petugas yang menyamar mengikutinya dari arah belakang. Mereka kemudian menugaskan seorang perwira polisi wanita untuk mendapatkan sampel DNA milik Rocky. Mereka menunggu dengan sabar Rocky keluar dari toko swalayan itu. Perwira polisi wanita yang ditugaskan itu menyamar sebagai seorang wanita biasa yang meminta bantuan Rocky untuk membukakan tutup botol minuman yang susah untuk dibuka. Rocky yang tidak curiga sama sekali, dengan senang hati membantu membukakan botol minuman tersebut. Polisi akhirnya berhasil mendapatkan bukti sidik jari dan DNA Rocky yang menempel pada botol tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, DNA Rocky ternyata sama dengan DNA yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Berdasarkan kenyataan itu,
Rocky adalah tersangka utama pelaku tindak kejahatan di rumah keluarga Jones. Beberapa hari kemudian, tepatnya 6 minggu sejak kejadian di rumah keluarga Jones, Rocky yang sedang menunggu bus di halte dihampiri oleh 3 orang detektif berpakaian informal yang langsung membawanya ke kantor polisi. Rocky didakwa dengan 2 tuduhan penghilangan nyawa orang lain. Rocky Rambo Wei Nam Kam lahir di Hong Kong pada tanggal 2 Agustus 1992 dan pindah ke kota Calgary, Kanada setelah dia tamat SMA. Rocky adalah anak tengah dari 3 bersaudara. Dia memiliki kakak laki-laki yang berusia 7 tahun lebih tua darinya dan seorang adik perempuan yang masih duduk di bangku sekolah. Ayahnya adalah penggemar film-film box office yang diperankan oleh Sylvester Stallone, sehingga tidak heran anaknya diberi nama Rocky Rambo. Ayahnya sendiri bekerja sebagai insinyur, sementara ibunya bekerja sebagai guru sebelum dia pensiun. Rocky memegang gelar sarjana ekonomi dan lulus dari Universitas Calgary. Setelah lulus, Rocky mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, walaupun dia sudah melamar ke berbagai tempat. Rocky akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota Vancouver untuk mencari suasana baru. Tempat tinggal Rocky hanya berjarak kurang lebih 1 kilometer dari rumah keluarga Jones. Rocky dikenal tidak bersosialisasi dan tidak berteman dengan orang di dunia nyata. Dia menghabiskan 12 hingga 14 jam setiap harinya hanya bermain video games. Rocky sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit mental dan tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Richard maupun Diana Jones. Jadi, apa sebenarnya yang menyebabkan Rocky melakukan tindakan tersebut? Sasan polisi yang bernama Leah Tropsma ditugaskan untuk melakukan interogasi. Saat diinterogasi, Rocky kelihatan terbuka membahas apapun yang tidak terkait dengan kasus itu. Tetapi, ketika ditanya hal-hal yang berkaitan dengan kasus yang terjadi, dia akan berulang kali mengatakan tidak punya apa-apa untuk dikatakan dan tidak ingin membicarakannya sama sekali. Yeah, do you know anything about that? The name of it? Do you know those people? No, you know where you were on September 13th? How I remember. I can show you how to remember because I know where you were September 13th. You want to know where you were? I don't want to talk about it. Sasan Leah juga membeberkan bukti-bukti kuat yang dimiliki oleh pihak kepolisian terkait kasusnya dan memperlihatkan rekaman CCTV yang mereka miliki ketika Rocky sedang berbelanja di toko swalayan dan berjalan kaki tidak jauh dari lokasi mobil Diana ditemukan. Lagi-lagi, Rocky tetap tidak bergeming dan hanya mengucapkan, "Saya tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan dan saya tidak ingin membicarakannya." Okay. Akhirnya, Sasan Leah menyerah. Dia berpikir Rocky belum siap untuk bercerita dan dia berusaha mendapatkan pengakuan Rocky secara tidak langsung. Sasan Leah bertanya apakah Rocky menyesal atas apa yang telah terjadi dengan suami istri Richard dan Diane Jones. Rocky dengan dingin malah bertanya balik untuk apa. I can feel that you are feeling something. I can see that you're emotional. Why aren't you taking this chance to at least express remorse? Maybe today you're not ready to talk about the whole ugly story, but at least say you're sorry. For what? For what? You're an animal. Interogasi yang berlangsung 9 jam itu benar-benar tidak menghasilkan apa-apa. Rocky Rambo Wei Nam Kam akhirnya diadili dengan 2 tuduhan tindak pidana penghilangan nyawa orang dengan terencana. Setelah menjalani beberapa kali sesi pertemuan dengan psikolog, Rocky akhirnya sadar bahwa Richard dan Diana Jones harus kehilangan nyawa mereka akibat perbuatannya. Akan tetapi, Rocky benar-benar tidak pernah memberikan alasan atau penjelasan mengapa dia melakukan aksinya tersebut. Pihak pengacara mengklaim bahwa Rocky tidak bersalah. Pengacara tersebut mengatakan Rocky sangat kecanduan bermain game Skyrim yang penuh tindak kekerasan. Saat kejadian, Rocky dalam keadaan tidak sadar dan sedang berada dalam dunia video games itu.
Oleh karenanya, Rocky tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Rocky mengaku sadar bahwa sesuatu buruk telah terjadi ketika dia sedang mengendarai mobil Diana dan melihat bajunya berlumuran darah. Rocky juga tidak menunjukkan emosi sama sekali ketika memberikan kesaksian dan dia berkata dia bukanlah tipe orang yang tidak bermoral. Akan tetapi dia tidak mengerti dengan dirinya sendiri kenapa dia tidak merasa bersalah sama sekali. Terlepas dari klaim yang dibuat oleh tim pengacara, jaksa penuntut akhirnya dapat meyakinkan para juri bahwa Rocky tidak menderita gangguan mental dan memperlihatkan rekaman CCTV bahwa Rocky membeli semua peralatan yang dia pakai untuk menghabisi keluarga Jones dengan sadar. Hal ini menunjukkan bahwa serangan itu telah direncanakan. Pada tanggal 11 Juni 2020, Rocky Rambo Wainam Kam akhirnya dinyatakan bersalah atas 2 dakwaan penghilangan nyawa orang lain tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun. Banyak teman-teman Diana yang merasa kehilangan dengan kepergiannya. Mereka selalu akan mengingat Diana sebagai pribadi yang baik, independen, dan sangat mencintai dunia tari tap dancing. Pihak keluarga akhirnya menjual rumah mereka, yang mana uang hasil penjualan disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Rocky Rambo Wainam Kam. Jika kalian suka dengan cerita yang dibawakan, jangan lupa pencet tombol like dan share cerita ini kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan sampai jumpa di video-video berikutnya.